Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, netizen yang masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, masih diberikan juga nikmat rizki, nikmat iman, nikmat Islam. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dalam aktivitas kehidupan kita dari mulai pagi sampai sore ini, insya Allah menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Insya Allah juga menjadi nilai pahala bagi kita semua. Dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika minal ghalabati daini wa qahrir rajal. Artinya, ya Allah, berikanlah lindungan kepadaku dari kesusahan dan kedukaan. Berilah juga perlindungan kepadaku dari lemah dan malas, dan berilah juga kepadaku perlindungan dari miskin dan kikir, dan beri juga kepadaku perlindungan dari banyaknya hutang dan paksaan-paksaan orang lain. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis di atas, dan hadis ini sering menjadi sebuah doa yang selalu didoakan apabila kita membacakan doa setelah sholat dan lain sebagainya. Yang pertama itu, kita meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kesusahan dan kedukaan kepada kita. Kenapa kesusahan dan kedukaan? Aspek pertama yang menjadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, karena kedukaan dan kesusahan ini adalah sebuah aspek yang menyentuh psikologis manusia. Adalah sebuah aspek yang membuat manusia ini merasa lemah. Kenapa? Apabila seorang manusia dilanda sebuah musibah, dia pasti akan merasakan lemah selemah-lemahnya. Kadang-kadang kita misalnya bisa menasihati orang lain ketika kawan-kawan kita, saudaranya ataupun ayahnya, ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Polan, sabar kau ya. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah iktibar bagi dirimu untuk selalu meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada ibumu, Allah sayang kepada bapakmu, kepada adikmu, kepada kakakmu, makanya Allah jemput dia dahulu dari dirimu. Tetapi apabila itu datang kepada kita, kita merasa lemah selemah-lemahnya. Bagaimana kita menasihati orang lain dan itu berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan? Itulah kita meminta kepada Allah dari kedukaan. Itulah layaknya kita meminta kepada Allah dari kedukaan, berlindung dari kesusahan. Kenapa berlindung dari kedukaan, musibah dan kesusahan? Tidak ada orang yang mau susah. Di dunia ini tidak ada orang yang mau susah. Semua pasti berdoa, ya Allah mudahkanlah hidupku. Ya Allah berikanlah aku kesenangan. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang berlimpah. Ya Allah berikanlah aku selalu limpahan rahmatmu, rizkimu, pasti. Kenapa? Tidak ada orang yang mau susah. Kenapa? Karena manusia ini sifat utamanya adalah penakut. Para netizen yang saya hormati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguhnya kami berikan cobaan kepada kamu manusia dengan sedikit rasa takut. Masih sedikit rasa takut yang Allah berikan kepada kita dalam ayat tadi. Sedikit rasa takut. Sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa dan buah-buahan. Itulah takutnya manusia. Dari apa? Dari kesusahan tadi. Dari musibah dan kesusahan. Tidak ada orang yang mau susah. Kalau kita susah misalnya, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah susah kali hidupku. Ya Allah kenapa orang yang korupsi misalnya, orang kaya yang selalu membungakan uang, yang selalu makan riba, dia hidupnya aman-aman saja. Tetapi aku yang selama ini mencari nafkah dengan titisan keringat dan darah sekalipun, tapi hidupku begini-begini saja, malah banyak sekali masalah yang aku hadapi. Itu adalah menjadi pelajaran bahwasanya kita diuji Allah untuk menjadi seorang umat yang kuat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kesusahan tersebut, dengan kedukaan tersebut, terkadang timbul rasa takut yang saya katakan tadi. Dan takut kita ini adalah takut yang sangat berlebihan. Kenapa sudah timbul rasa takut? Pasti timbul rasa gundah gulana, semua serba was-was. Timbul rasa takut, yang sakit misalnya dia pulang kerja, tetapi pagi dia pergi sehat, fit, pulang kerja dia sampai ke rumah, tiba-tiba badan merasa sakit. Aku sakit apa ya? Apa yang terjadi kepadaku ya? Entah aku mulai mempunyai penyakit jantung. Aduh, gawat ini. Aduh, hajablah ini. Kenapa? Ya. Orang terlalu takut kepada kematian. Kenapa orang terlalu takut kepada kematian? Karena tidak bisa dia mempersiapkan kematiannya. Itu alasan pertama. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dengan rasa kesusahan, ya. Dengan rasa ya sedikit kehilangan harta jiwa, dan marilah ya sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan dan kedukaan. Kalau sudah susah, kalau sudah duka, maka yang akan terjadi adalah gundah gulana. Sudah kita merasa takut, diberikan Allah rasa ketakutan yang sangat tinggi, ya. Sudah ada rasa takut tersebut, timbullah rasa kesusahan, kedukaan, dan timbullah rasa gundah gulana. Kenapa rasa gundah gulana yang timbul pada saat ini? Karena ada aspek rasa ketakutan tadi. Apa rasa gundah gulananya? Selalu tidak tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak ada tenangnya dalam menghadapi kehidupan ini. Gundah gulana saja, mengeluh saja. Yang miskin juga mengeluh. Aduh, beginilah kehidupan. Makan saja pun susah. Beginilah kehidupan. Satu hari tidak cukup untuk membiayai anak dan istri yang sekolah, yang ini, yang mencari nafkah dan segala macamnya. Aduh, susah sekali. Begitu juga yang orang kaya misalnya. Susah juga. Apa yang disusahkan? Misalnya dia punya ladang besar. Aduh, ladang saya di Pekanbaru. Siapa yang jaga ya? Kalau nggak ada yang jaga gimana itu? Ya, kalau nggak ada yang jaga bagaimana? Jadi itulah. Selanjutnya, takut miskin dan kikir. Ini adalah aspek yang paling penting. Karena apa? Manusia ini tidak ada yang mau miskin. Pasti semua manusia pengen kaya. Manusia pengen hidup enak. Manusia pengen hidupnya itu tidak ada masalah. Tetapi dengan itu juga jangan kita menganggap bahwasanya semua itu bisa dibeli dengan uang. Tidak.
Banyak juga orang kaya yang susah. Susah apa? Susah akan memikirkan hartanya. Dia kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, namun tubuhnya sakit. Banyak orang yang kaya misalnya, ladang di mana-mana, harta berlimpah. Cuman mikirin, nanti kalau aku tinggalkan rumahku, nanti orang akan masuk ngerampok ke rumahku, hartaku udah tidak ada lagi. Aku pasti akan menyewa seorang centeng untuk menjaga ladang-ladangku yang berada di sekitar sana, agar supaya apa, ladangku aman dari jasaran orang atau dari curian orang. Nah, itu yang jadi masalah. Serba susah juga. Makanya takut miskin dan kikir. Apabila seseorang itu takut miskin, tidak kikir, maka hidupnya akan senang. Hidupnya akan senang. Kenapa? Rahmat dan karunia Allah mengalir di sana. Seorang kaya, namun dia tidak pelit, tidak kikir, tidak kedekut, karunia Allah akan ada. Dia kaya, namun selalu membantu orang, selalu menyisihkan hartanya untuk membantu saudara-saudaranya sama muslim. Dia akan mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila dia kaya lalu kikir, lalu pelit, itu baru yang jadi masalah. Semua jadi beban sama dia. Semua jadi beban. Memikirkan hartanya, apabila hartaku habis, bagaimana? Saya capek sekali mencari harta ke dunia ini. Nah, kalau habis bagaimana? Itu yang jadi masalah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, takut miskin, tapi jangan pelit, tapi jangan kikir. Kalau Allah sudah titipkan kekayaan kepada kita, nikmat rezeki kepada kita yang berlimpah, maka gunakan itu untuk menyelamatkan kita di hari akhirat. Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan sampai sekarang saja itu buku rekeningnya masih terbit. Dan sekarang masih banyak lagi asetnya. Ladang-ladang kurmanya masih bisa dinikmati oleh umat muslim yang ada di dunia pada saat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk sukses, menyuruh kita untuk kaya. Allah berikan rezeki, cari rezeki itu. Tapi rezeki yang dicari itu dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Ingat ya, cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Saudara-saudaraku sekalian netizen yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang terakhir, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita meminta perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari paksaan dan hutang. Nah, ini paksaan dan hutang. Hutang itu adalah sangkutan kita di dunia. Karena apa? Dengan hutang itu banyak orang terendahkan di sana. Ada gara-gara hutang misalnya. Orang disuruh melakukan ini dia mau, walaupun itu menjatuhkan harga dirinya. Kau punya utang sama aku. Banyak utangmu sama aku. Sinilah anakmu jadi budakku. Nah, itu banyak sekali lakukan orang. Dan gara-gara hutang tersebut orang banyak menjadi gila. Kenapa gila? Memikirkan hutang-hutangnya. Tapi pada saat sekarang ini orang hobi ngutang. Nah, itu dia. Orang hobi pula mengutang. Sikit-sikit sepeda motor ngutang, rumah kredit ngutang, mobil kredit ngutang, segala macam ngutang. Allah subhanahu wa ta'ala, kita disuruh berdoa kepada Allah, lindungi kita dari hutang. Namun kadang-kadang umat Islam ini sering ngutang. Terkadang riba pun dihutang. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hindarkan kita dari hutang piutang. Walaupun kita mengutang ataupun meminjam dengan cara hutang, maka hindarkanlah itu dari riba. Apabila kita, ya, secara tidak langsung mengutang dan ada unsur riba di dalamnya, sama saja kita membeli neraka kita sendiri. Ya. Kenapa? Utang ini gawat. Ada orang misalnya tidak banyak sekali utangnya, mobil kredit, sepeda motor kredit, rumah kredit. Tiap hari datang debt collector ke rumahnya gara-gara nunggak bayar cicilan, bayar angsuran. Tidur pun tidak nyenyak. Tapi rumah ditarik misalnya. Mobil tarik sama dealer. Sepeda motor tarik sama dealer. Tiba-tiba dia tidur enak di rumah. Ngorok pula. Kenapa?
lagi pikiran, plong. Itulah hutang. Maka saudara-saudaraku netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hindarkan kita dari hutang piutang. Boleh ngutang, asal jauhkan dari riba. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan insya Allah mudah-mudahan sholat asar yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah sholat asar yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan karomahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.